Kisah ini berjudul Kesatria Merpati dan Putri Siput. Menceritakan tentang Dio yang tanpa sengaja menjalin persahabatan lewat puisi-puisi anonim di sebuah buku perpustakaan kota. Kata-kata mereka saling bertemu setiap minggu, hingga tiba hari ketika balasan itu tak lagi datang, meninggalkan sunyi di halaman terakhir. Namun takdir selalu punya cara manis untuk bekerja, dan akhirnya dua penulis tanpa nama itu dipertemukan, bukan lagi lewat puisi, tetapi lewat dunia nyata. Di siang hari yang cerah, tepat di jam setelah pulang sekolah, seorang siswa kelas 3 SMA Atmadipa berlari tergesa-gesa di tengah kota. Namanya Dio. Tujuannya jelas, perpustakaan kota. Ia baru teringat sesuatu yang membuat jantungnya melayang tak karuan. Catatan puisinya tertinggal di buku yang kemarin ia kembalikan. Bukan barang berharga memang, tapi itu adalah puisi pribadinya. Dan membayangkan ada orang asing membacanya saja, membuat wajahnya memerah. Dengan panik, Dio menggeledah rak sastra. Kosong. Ia bertanya pada petugas perpustakaan, dan jawabannya membuatnya hampir gemeteran. Buku itu baru saja dipinjam seseorang. Sementara itu, tak jauh dari sana, seorang gadis bernama Intan melangkah keluar dari perpustakaan sambil memeluk sebuah buku berwarna merah muda. Judulnya Cara Membuat Puisi. Buku yang sama yang sedang Dio cari mati-matian. Di rumah, sore harinya, Intan membuka buku tersebut untuk mulai belajar. Dan di sanalah ia menemukannya. Secarik kertas yang terselip rapi. Ia menariknya pelan, membacanya, dan mendadak suasana hatinya berubah. Karya Satria Merpati. Kesatria Merpati. Aku bukan Arjuna, tapi lihatlah, aku juga bisa menyelamatkan dunia dengan satu senyum atau satu kata yang membuatmu bertahan. Aku tak punya jubah, hanya rindu yang menjelma sayap dan keberanian yang lahir dari luka. Mereka bilang, aku terlalu percaya diri. Tapi bukankah dunia butuh sedikit kesombongan untuk tetap berani berharap? Jika suatu hari langit runtuh, biarkan aku yang menahannya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku ingin kau tetap melihat langit itu dan tahu pahlawanmu masih di sini. Setelah selesai membaca, Intan mengerutkan dahi. Pahlawan kok tukang pamer? Gumamnya sambil manyun. Namun beberapa detik kemudian, bibirnya perlahan melengkung. Ia tertawa kecil, tawa yang lembut, manis, dan entah kenapa menenangkan. Puisi itu benar-benar membuatnya bersemangat. Dengan semangat yang sama, Intan mengambil secari kertas dan mulai menulis balasannya. Seminggu kemudian, Dio kembali ke perpustakaan. Ia menemukan buku itu, membukanya, dan tertegun. Ada dua kertas di sana, satu miliknya dan satu lagi puisi tanpa nama. Ia langsung menyimpannya di saku. Sore harinya di kamar, Dio membacanya perlahan. Puisi balasan itu panjang, lembut, namun penuh sindiran manis. Wahai kesatria merpati, kau bicara tentang langit, tentang sayap yang siap menahan runtuhnya dunia. Tapi sayap untuk apa, jika hanya mengepak agar semua orang melihatnya? Kau menyebut dirimu kesatria, tapi kadang pahlawan tak butuh panggung. Tak perlu jubah, tak harus terbang. Lihatlah siput kecil itu. Ia tak bersayap, tak bersenjata. Tapi ia tahu kemana arah pulang. Dan tak pernah berhenti meski jalannya perlahan. Menjadi pahlawan bukan soal tinggi mana kau bisa melayang, tapi seberapa tulus langkah kecilmu membantu seseorang berdiri lagi. Dunia tidak selalu diselamatkan oleh yang paling kuat, paling berani,
paling berkilau. Kadang dunia tetap hangat karena seseorang memilih melakukan hal kecil di waktu yang tepat untuk alasan yang sederhana. Jadi, simpanlah sedikit kesombonganmu, kesatria merpati. Sebab tanpa kau sadari, ada pahlawan kecil yang berjalan pelan di bumi. Dan mungkin, ialah yang benar-benar menjaga langitmu tetap utuh. Dio menatap lembaran puisi balasan itu lama sekali. Alisnya terangkat, mulutnya mengerucut kesal atau pura-pura kesal. Lalu ia menggerutu pelan. Kau tak perlu repot-repot mengkritikku, wahai putri siput. Urus saja urusanmu sendiri. Nada suaranya terdengar ketus, tapi pipinya justru memanas. Beberapa detik kemudian, ekspresi kesalnya runtuh begitu saja. Sudut bibirnya terangkat. Lalu, tanpa bisa ia tahan, pecahlah tawa kecil yang berubah menjadi tawa lebar yang memenuhi kamar belajarnya. Dasar aneh, tapi lucu juga ya. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, memandangi kertas itu sekali lagi. Ada sesuatu yang menggelitik dadanya, perasaan yang ia sendiri tak ingin akui. Senang. Tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa puisi sederhananya akan dibaca seseorang dan lebih dari itu, dibalas. Ada orang yang benar-benar menanggapi kata-katanya, menertawakannya, menantangnya, dan tiba-tiba dunia kecilnya terasa jauh lebih hidup. Dio menarik nafas, meraih pena. Tatapannya berubah. Semangat kecil menyala di matanya. Baiklah, putri siput, gumamnya lirih. Kalau kau bisa menulis balasan, aku juga bisa. Dengan gerakan cepat namun penuh antusias, ia mengambil secari kertas baru. Tangannya mulai bergerak, merangkai kata. Senyum kecil tidak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. Ada sesuatu yang ingin ia jawab, ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Dan entah kenapa, kali ini ia merasa tidak sedang menulis untuk dunia, tapi untuk seseorang. Hari-hari berlalu, minggu-minggu menjadi bulan. Dio dan Intan mulai saling bertukar puisi lewat buku yang sama. Tanpa nama, tanpa wajah. Hanya kata-kata yang diam-diam menemukan jalannya. Beberapa puisi lucu, beberapa menyentuh, beberapa terasa seperti rahasia kecil yang mereka bagi berdua. Hubungan mereka tumbuh, bukan dari percakapan, melainkan dari puisi yang saling menjawab. Suatu malam, Intan larut dalam kesedihan. Ia lelah dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang jenius. Ia merasa kecil, lambat, tidak cukup. Dan seperti mencari pegangan, ia membuka puisi terbaru dari Kesatria Merpati. Kehebatanku yang terlalu jenius untuk tugas. Lihatlah aku, sang murid bersinar yang ditakdirkan besar. Namun, terjebak di balik tumpukan kertas tugas yang menjulang bak gunung tanpa puncak. Guru-guru itu menganggap pikiranku mesin chat GPT yang tinggal klik jadi. Padahal aku ini seni berjalan, mahakarya bernafas, bukan printer murahan. Setiap malam aku berperang, dengan pena sebagai pedang dan matematika sebagai naga pemarah yang tak henti menagih persembahan. Tugas bahasa? Tentu mereka ingin esai penuh makna. Padahal hatiku sudah penuh drama, karena deadline yang mengejarku lebih cepat daripada notifikasi mantan. Dan lihatlah aku kini, pahlawan tanpa tidur, pujangga tanpa waktu senggang, duduk anggun di atas singgasana buku catatan yang makin tinggi, makin sombong. Seolah berkata, ayo selesaikan aku kalau memang hebat. Oh, dunia sekolah yang kejam, mengapa engkau memberi tugas sebanyak bintang? Bukankah kecerdasanku sudah cukup terang untuk dibiarkan bersinar tanpa PR panjang? Tapi sudahlah, biarkan aku meratap sambil menulis.
Karena walau aku menderita, aku tetap indah. Dan walau tugasku menumpuk seperti dosa, aku, si siswa paling mempesona, akan menaklukkannya juga. Saat selesai membaca, Intan menutup wajahnya dengan tangan. Lalu tertawa pelan. Puisi itu dramatis, berlebihan, konyol, tapi justru itu yang membuatnya merasa lebih baik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, hatinya terasa ringan. Namun satu hari, segalanya berubah. Salah satu puisi yang Intan kirimkan terasa lebih dalam, lebih serius. Dan sejak itu, tidak ada lagi balasan. Dio menunggu, dan menunggu, dan menunggu. Ia kembali ke perpustakaan berulang kali. Tidak ada apa-apa. Ia bahkan sempat meminta petugas perpustakaan menyebutkan siapa saja yang meminjam buku itu. Tapi tentu saja itu tidak boleh. Hati Dio terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang. Hingga suatu hari, di kantin sekolah, saat sedang minum es, suara radio sekolah tiba-tiba menyiarkan sebuah puisi. Suara seorang siswi, lembut, namun penuh keberanian. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan part selanjutnya. Bersambung.